Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 di SMK NU Lamongan. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang materi meyakini qadha dan qadar melahirkan semangat kerja. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Baik, langsung saja. Marilah kita membahas tentang materi berikut ini, yaitu tentang qadha dan qadar. Qadha menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali atau sebelum diciptakannya manusia. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Kemudian, iman kepada qadha dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Menurut Yasin, iman kepada qadha dan qadar adalah mengimani adanya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Setiap muslim wajib mengimani qadha dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik ataupun yang buruk. Firman Allah, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab yang dinamakan Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Hajj ayat 70. Kemudian ada lagi ayat yang menerangkan, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qadha dan qadar biasa disebut dengan satu kata yang kita kenal dengan nama takdir. Bagi manusia dan makhluk lain ada pandangan takdir baik dan buruk. Tetapi dalam pandangan Allah, semua takdir itu baik. Karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Ilmu Allah, kehendaknya, catatannya, dan penciptaannya, semua itu adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. Keburukan bukanlah sifat Allah dan bukan pula pekerjaannya. Perhatikan firman Allah sebagaimana berikut. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itu yang berbuat zalim kepada dirinya. Surat Yunus ayat 44. Kemudian di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat dalil-dalil mengenai qadha dan qadar. Adapun dalil-dalil Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat 22
tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga dalil dari hadis Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian macam-macam takdir. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan ada macam-macam takdir. Yang pertama yaitu takdir mu'allaq, dan yang kedua adalah takdir mubrom. Apa yang disebut dengan takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Dengan kata lain, takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa diubah oleh manusia itu sendiri, yaitu dengan cara berusaha untuk mengubah nasibnya yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yaitu takdir mubrom. Apa yang dimaksud dengan takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar bagi manusia itu sendiri. Misalnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya berkulit putih dan sebagainya. Dengan kata lain, takdir mubrom adalah takdir yang sudah melekat pada dirinya. Jadi, takdir mubrom adalah takdir yang tidak akan mungkin bisa diubah oleh manusia itu sendiri meskipun dia berusaha. Dengan kata lain, kedua takdir ini memiliki perbedaan yang signifikan. Takdir mu'allaq bisa diubah, kemudian takdir mubrom tidak bisa diubah. Kemudian kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan berdoa serta bertawakal. Maka di sini sangat terkait dengan iman kita kepada qada dan qadar. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram, dan sebaliknya, bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah, dan itulah yang disebut takdir. Namun, dengan adanya sikap-sikap optimis, berikhtiar, berdoa dan tawakal, maka di sini
tidak bisa dipisahkan dari yang namanya takdir. Sikap-sikap tersebut harus berurutan, tidak bisa dibolak-balik, harus sesuai dengan urutannya masing-masing. Sikap optimis contohnya, sebagai manusia, kita harus selalu bersikap optimis akan takdir. Kita harus selalu bersemangat untuk menyambut takdir-takdir terbaik, bukan takdir-takdir yang buruk yang menimpa kita. Maka sikap yang utama yang harus ditanamkan adalah selalu bersikap optimis. Kemudian yang kedua yaitu bersikap ikhtiar. Ikhtiar sendiri adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Jadi, setelah kita memiliki sikap optimis, sikap kedua yang harus dimiliki adalah berikhtiar atau berusaha. Tentunya di sini usaha yang dilakukan harus sungguh-sungguh dan sepenuhnya untuk menggapai cita-cita dan tujuan. Setelah kita berikhtiar, maka langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yang ada kaitan erat dengan takdir yaitu berdoa. Karena doa di sini termasuk adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Di samping ada ikhtiar yang berupa ikhtiar zahir, maka doa di sini adalah termasuk ikhtiar yang berupa ikhtiar batin. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik bagi yang meyakini. Doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa atau memohon. Maka langkah ketiga yaitu doa ini sangat penting dilakukan bagi orang-orang yang mengimani qadha dan qadarnya Allah. Setelah meyakini dan mengimani takdir, maka yang terakhir dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia untuk mengambil sikap tawakal. Tawakal itu sendiri adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah. Ini adalah langkah yang terakhir yang harus diambil oleh orang yang memang meyakini dan mengimani takdir. Karena apapun yang kita lakukan, baik itu usaha zahir maupun batin, maka setelah itu kita harus bertawakal kepada Allah, karena disitulah urusan kita, ikhtiar kita, atau rencana kita hanya Allah yang dapat mengabulkan dan menentukan apa yang terbaik untuk kita. Jadi, 4 sikap ini harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Tentunya dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, khususnya dalam bekerja, dalam mencari rezekinya Allah, dan lain sebagainya. Apalagi seorang pelajar, maka sudah barang tentu sikap-sikap seperti ini harus dimilikinya. Dan sikap-sikap ini tidak bisa dibolak-balik, harus berurutan. Tidak bisa orang bertawakal terlebih dahulu, baru kemudian dia berikhtiar, ataupun dia hanya berdoa tanpa adanya ikhtiar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam meningkatkan semangat untuk bekerja dan mengimani qadha dan qadar, sikap dari 4 sikap ini harus kita tanamkan
dalam hati kita. Yang pertama adalah selalu optimis, kemudian ikhtiar, berdoa, dan yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah. Baik, demikianlah materi pembelajaran kita tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita menutup materi ini, marilah kita berdoa sebagaimana doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu untuk selalu belajar ilmu pendidikan agama Islam. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.